buat nail art bunga bermekaran di atas gradasi warna merah teman-teman. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, jadi seperti biasa, step pertama yang kita lakukan adalah manicure dulu teman-teman. Ini wajib banget dilakuin supaya nail art kita itu jauh lebih awet daripada gak di manicure tuh biasanya lebih gampang ngopeknya teman-teman ya. Nggak enak kan, kita udah nail art nih udah nail art mahal-mahal ya kan, udah nail art susah ternyata dia ngopek lah. Nah makanya penting banget ini manicure dilakuin. Jadi stepnya ya seperti biasanya, yaitu ngelakuin pembersihannya dengan digunting-guntingin kayak gini teman-teman ya. Nah sebelumnya tuh didorong-dorong duduk pakai besi pusher ya, atau besi pendorong kutikula teman-teman. Baru habis itu kita guntingin kutikula ya. Ingat, kutikula yang diguntingin ya, bukan harapan orang. Nah habis itu ini kita guntingin ujung kuku kayak gini. Nah sebenarnya udah pendek sih, tapi aku kayak ngerasa kayaknya lebih enak kalau pendek lagi gitu ya. Alasannya buat safety aja ya teman, karena kita itu mau pasang fake nail ya di konten kita kali ini teman-teman ya. Aku tuh jujur ya, kayak fake nail tuh sesuatu hal yang bagus, penting ya, wajib dilakuin kalau kuku kita tuh pendek teman-teman. Jadi jangan maksain dengan kuku pendek di nail art, itu nanti jadinya kayak bantet gini teman-teman, jelek banget ya. Nah makanya kalau aku sih lebih prefer ke kalian buat pakai fake nail aja teman-teman. Nambah dikit nggak apa-apa teman-teman, tapi kan yang penting jadi cantik ya kan. Oke, nah selanjutnya ini kita kasarin permukaan kuku ya. Nah tuh fungsinya ini biar supaya nail artnya juga lebih awet aja gitu teman-teman. Ada aja customer tuh yang kayak kukunya geragas, aku juga nggak ngerti dia ngapain ya, dimasukin ke bensin apa kemana aku nggak tahu. Jadi tuh kayak beberapa hari itu udah ngopek itu ada temen-temen ya. Nah makanya aku bikinin kuat dengan cara kayak gini nih, dipakein kikir ya, digosok-gosok gitu permukaan, dibikin kasar, habis itu dibersihin. Nah selanjutnya kita ini olesin base coat temen-temen. Nah karena kita tuh mau pakai UV gel glue ya, jadi ini wajib pakai base coat. Nah sebenarnya kalau kalian mau, kalian bisa pakai PH Bond sama pakai primer dulu teman-teman, baru habis itu dikasihin base coat kayak gini. Nah ini base coatnya enakin banget teman-teman ya, dia tuh teksturnya tuh agak kental ya, dan kuat teman-teman. Pakai base coat ini aku udah lumayan lama pakai base coat ini teman-teman ya. Nah selanjutnya juga sama, itu tangan kiri juga diolesin base coat juga semua ya teman-teman, karena 10 jarinya itu bakalan dipasangin fake nail semua. Oh ya kalian pengen tanya nih, ada nggak sih kalian tuh pengalaman ya megang customer atau kalian sendiri yang kalau customer tuh pengennya tuh fake nailnya sebelah doang gitu. Nah ini kita lanjut teman-teman ke proses pemasangan fake nail ya. Ini kita fake nailnya tuh pakai lem UV, jadi nggak bisa semuanya, jadi kayak ngerjainnya tuh satu-satu gini teman-teman. Nah makanya ini kenapa lebih mahal biasanya kalau kalian masang fake nail dengan UV lem kayak gini, UV gel, astagfirullah. Nah ini biasanya juga jauh lebih awet teman-teman di kuku kita dan nggak ngerusak kuku teman-teman. Ini agak ribet sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita berhubung pada saat kejadian ini teman-teman, lem yang cairnya habis, jadi adanya lem gini, oke nggak apa-apa. Kita pakai lem UV gel kayak gini. Nah ini tuh ada juga part-part yang kayak kukunya tuh kurang match bentuknya sama fake nail. Jadi fake nailnya tuh kita kikir-kikir dulu teman-teman, kita bentuk sesuai dengan kuku customer ya. Oke, lanjutnya teman-teman, ini requestnya jempolnya mau dipendekin sedikit nggak apa-apa, tapi yang lainnya enggak, dan sedikit kita kikir aja ujungnya teman-teman nih, buat supaya soalnya requestnya pengen fake nailnya tuh lebih ramping gitu loh, hampir kayak ke stiletto tapi nggak stiletto teman-teman, almondnya ramping gitu, almond yang ramping gitu loh teman-teman. Jadi ini jujur aku seneng banget kalau dapat customer yang kayak gini, jadi aku tuh nggak terlalu capek kikir ya teman-teman ya. Nah
Pokoknya requestnya kayak gitu. Kalian suka nggak sih teman-teman dengan bentuk almond ya? Kalian suka nggak? Kalau aku tuh jujur lebih suka sama bentuk almond ketimbang oval, karena almond tuh bikin kuku kita tuh kelihatannya jauh lebih ramping gitu loh teman-teman. Nah setelah dikikir tuh jangan lupa kita buff ya. Fungsinya tuh biar supaya cakep aja gitu teman-teman hasilnya setelah di buff ya. Dan nggak ada residu-residu yang kayak masih nyangkut-nyangkut di kuku gitu. Nah di bawahnya juga sama gitu, dikikirin juga teman-teman ya. Terus juga ada yang nanya nih, beberapa di komen video aku sebelumnya itu ada yang nanya kalau nail art begini tuh harganya berapa sih, Nah jujur teman-teman, kalau buat harga nail art itu random ya teman-teman ya, nggak pasti gimana sih, kayak tergantung artnya tuh kayak gimana. Tapi basic harganya itu teman-teman, nah kalau buat pakai fake nail kayak gini teman-teman, di aku itu 120.000 ya, buat kalau pakai fake nail polos aja teman-teman. Nah tapi kalau misalnya kalian mau nambah lagi dengan di sini kita mau bikin art, itu tergantung sama artnya teman-teman. Nah kalau buat art yang kita bikin nanti itu sekitar 15.000 aja teman-teman, 15.000 per jarinya ya, karena harganya tuh lumayan lah mahal teman-teman ya, membuat sebagian orang. Tapi ini apa ya, ya sesuai lah teman-teman dengan artnya gitu, karena kita bikin tuh dengan gradasi warna teman-teman. Gradasi warna tuh jujur itu adalah part yang susah teman-teman, dan banyak menghabiskan bahan. Makanya banyak juga yang dia tuh nggak mau di art semua jarinya, jadi cuman beberapa aja, misalnya bikin satu di kanan, satu di kiri, atau dua di kanan, dua di kiri kayak gitu. Nah untuk di nail art kali ini teman-teman, itu ada 3 art ya. Jadi nanti yang kelingking ini base colornya adalah warna merah burgundy teman-teman ya. Nanti dikasih rhinestone sebiji teman-teman. Itu kelihatannya nggak mau rame, tapi juga pengen ada artnya. Dan untuk kelingking lagi manisnya, ini jari manis itu pengen glitter. Dan kalau buat jari tengah ya dan jari telunjuk ini mau dibikin gradasi teman-teman. Berarti nanti kita bikin gradasi warnanya tuh 4 ya teman-teman ya. Dan buat merahnya ini ada di jempol ya. Nah nanti jempolnya itu mau dibikin ditambahin aksesoris bunga 3D warna putih kayak gitu. Ini juga sama, di kanan juga sama teman-teman, tapi nanti ada sedikit berbeda nih teman. Apa ya itu berbeda? Glitternya teman-teman itu pindah ke jari tengah ya, dan gradasi yang di tengahnya itu pindah ke jari manis teman-teman kayak gini. Ya udahlah, nggak apa-apa teman-teman, requestnya begitu kita lakukan teman-teman, kita bikin aja. Nah kalau buat kelingkingnya sama teman-teman, tetap dengan warna merah burgundy-nya teman-teman. Ini sumpah ini warnanya cantik banget, sumpah. Warnanya aku suka banget teman-teman ya, sama warna merah kayak gini. Nah ini kita masuk ke layer kedua ya, layer kedua teman-teman. Buat warna merahnya ini ya, kalian jangan salpok teman-teman, ini aku rapi ya. Gak tahu kenapa kalau nge-nail art di fake nail tuh lebih mood teman-teman ketimbang nge-nail art di kuku asli gitu. Kayak enak aja gitu teman-teman ya. Ini layer kedua. Nah buat warna jelinya ini kita aplikasinya tuh 2 layer teman-teman ya. Tapi buat khusus warna-warna lainnya teman-teman yang kayak warna merah burgundy sama glitternya itu nanti kita bikin sampai 3 layer ya, karena biar lebih pekat aja gitu warnanya teman-teman ya. Dan pastiin ngolisinnya itu yang tipis-tipis aja tapi nutup gitu ya. Nah kalau jelly ini kenapa cuma 2 layer aja teman-teman, karena kita mau bikin itu biar senatural mungkin, kayak seolah-olah itu dia kuku asli kita gitu. Nah ini sumpah juga glitternya cantik banget, aku suka sama glitternya teman-teman ya. Nah ini juga kalau gel ini dia baru masuk ke layer kedua ya, dan ini warna marunnya ya, marunnya juga cantik banget teman-teman. Itu rata-rata tuh yang kesini tuh suka sama warna ini loh. Kalian suka nggak sih teman-teman sama warna merah marun yang kayak gini? Ini aku sampai nyetok beberapa botol loh, karena ya emang secakep itu warnanya. Nah ini kayak yang aku tadi bilang teman-teman, kita udah masuk ke melapis kayak mengoleskan layer ketiga ya. Ini dia tuh kalau 3 layer tuh lebih kayak cakep aja teman-teman, warnanya lebih keluar kayak gini.
Kalian tuh kalau warna marun tuh sukanya tuh yang kayak gimana sih teman-teman? Kalian tuh lebih suka marun yang gelap burgundy kayak gini, merah yang gulap lagi, atau kalau justru lebih suka sama warna marun yang terang kayak merah cabe gitu? Aku kebayang kalau pakai merah cabe tuh nggak cocok. Nah, ini kita lanjut teman-teman, masuk ke step membuat gradasi. Aku tuh stepnya itu menggunakan gradasi itu pakai sponsnya. Ini sponsnya yang halus, jangan spons yang kaku teman-teman, karena nggak bakalan jadi. Sebenarnya itu lebih enak kalau pakai airbrush, tapi berhubung aku belum punya alatnya dan aku juga nggak tahu cara bikinnya, belum pernah trial gitu dengan airbrush, jadi aku pakainya tuh dengan tap-tap spons kayak gini. Ini tuh cukup menguras emosi juga teman-teman. Kayak aku bilang sebelumnya, bikin gradasi kayak gini tuh susah-susah gampang teman-teman ya. Kalian tuh harus kayak apa ya, fokus gitu kalian bikinnya teman-teman. Ini di tap-tap aja, dan itu kayak diambang-ambangin gitu loh. Karena kalau misalnya dia tekan-tekan itu, dia pasti bakalan buyar lagi, warnanya nggak jadi. Makanya tuh aku tuh kadang tuh suka greget gitu teman-teman kalau ada customer yang bilang, ih apaan sih mbak, kayak gini doang, gradasi doang, masa 10.000 per jari gitu kan. Nggak tahu aja dia gimana cara bikinnya. Ini tuh udah di speed up ya teman-teman, jadi kelihatannya kayak gampang aja gitu, padahal sih sebenarnya ini kalau aslinya tuh nggak secepat ini teman-teman, nggak jadi tiba-tiba tring kayak gini langsung jadi gitu. Ini tuh ya sabar teman-teman, harus bikinnya gitu loh. Gambar kuku kecil kayak gini tuh sumpah ya teman-teman, ini nggak gampang loh. Oke, selanjutnya ini jangan lupa ya buat di cure selama 60 detik. Nah, ini kita lagi ngemilih-milih mau pakai stiker kayak apa. Nah, ini kita sesuaikan sama ukuran kuku customer ya, jangan sampai kegedean teman-teman. Nah, ini cantik banget sumpah stikernya ya. Bunga apa ini teman-teman? Ada yang ketahu gak ini bunga apa lah? Ini pokoknya bunga warna putih, stiker kayak gini. Jadi dia tuh sebenarnya udah nempel, jadi kita itu lebih mudah aja teman-teman, tinggal kita tempelin gitu, kita rapetin gitu, gimana sih, pasangin supaya di kuku itu. Nah, ini kita cure, sebenarnya sih nggak perlu di cure ya teman-teman ya. Lanjut, ini kita itu pasang rhinestone. Requestnya itu rhinestone, setelah kita ubuk-ubuk ini aksesorisnya dapat dan jatuh kepada rhinestone teman-teman. Ini kita kasih lem dikit di ujung, habis itu kita pasang dengan pinset. Jadi itu kayak rhinestone gitu teman-teman, kecil, dipasang di kuku sebiji teman-teman kayak gini. Nah, sama kalau buat jempolnya juga kita kasih lem aksesoris teman-teman, tapi requestnya ini adalah bunga 3D ya, warna putih yang ukurannya tuh cukup besar, sedang lah kayak gini teman-teman, kanan sama kiri juga dikasih. Oke, habis itu kita cure lagi selama 60 detik ya, dan atasnya ini kan nanti mau kita kasih kayak putik saringnya gitu loh, dengan manik-manik baja warna gold. Jadi kita kasih lemnya lagi teman-teman. Nah, ini kayak gini. Habis itu kita cure. Selanjutnya ini ya, kita kasih top coat teman-teman. Top coat ini penting banget buat supaya kukunya itu nail artnya tuh kagak ngopek dan dia tuh awet teman-teman. Nah, biasanya nail art aku itu awetnya itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, bahkan itu bisa lebih ya, tapi itu tergantung lagi dengan kalian teman-teman. Kalau kalian hobinya tuh ngebok-ngebok air, jangan berharap itu nail artnya bisa lebih dari 1 bulan teman-teman ya, karena biasanya tuh kurang awet kalau kena air. Aku itu juga sama, kerjaan aku juga sama ngebok-ngebok air, karena aku juga pedicure air kan teman-teman. Itu bisa sampai 3 minggu loh teman-teman, itu masih kuat teman-teman. Tapi kan apa ya, kadang udah bosen gitu loh teman-teman. Aku tuh 2 minggu, nggak 2 minggu, udah seminggu teman-teman, itu biasanya udah aku remove ya, atau fake nail itu kadang 3 minggu dulu, karena biar nggak sakit aja dilepasnya. Oke. Nah, ini juga bagian aksesoris ini aku agak lebih ekstra lagi nggak sih top coatnya teman-teman, karena biar supaya aksesorisnya itu nggak lepas, jadi dia bakal jauh lebih awet lagi teman-teman. Oke. Oh ya, nih ada juga biasanya yang nanyain kayak nail art kayak gini tuh bikinnya berapa lama sih gitu kan. Nah, buat nail art kayak gini teman-teman itu kurang lebih 2 jam, ya kurang lebih 2 jam teman-teman, karena di sini kita itu
pasang pakai fake nail itu juga makan waktu ya. Kita manicure dulu, pasang fake nail juga ya kan. Terus habis itu kita art teman-teman. Ini ya kebenaran yang di artnya itu 4 jari itu lebih mempersingkat waktu. Tapi kalau misalnya sampai semua jari itu teman-teman, itu bisa 2 jam lebih, bahkan 3 jam juga nyampe teman-teman. Itu tergantung dengan kesulitan artnya ya. Jadi kalian kalau mau nail art yang ada artnya, usahain kalian tuh datangnya tuh diperkirakan gitu. Oke teman-teman, nah ini udah jadi nih nail art kita yang udah kita bikin selama kurang lebih 2 jam ini teman-teman ya. Nah ini customer suka. Kalian suka juga gak nih sama nail art kayak gini? Dan apa kalian tertarik buat nyoba nail art ini? Kalian bisa DM ke aku aja teman-teman ya. Nah ini kita ada sedikit finishing teman-teman ya. Ini menurut aku kurang banyak top-coatnya, jadi kita tambahin. Dan yang lain sih oke, aman aja teman-teman. Dan ini itu kita lakuin finishing sedikit-sedikit, karena ada aja teman-teman ya, kadang-kadang tuh bleber-bleber gitu dikit-dikit. Dan ini tuh masih bisa dibersihin, tenang aja kok kayak gini teman-teman ya. Oke, jadi sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini ya teman-teman, karena aku tuh update seputar dunia kecantikan kuku, nail art kayak gini, dan juga eyelash. Oke, see you on the next video. Bye bye.